Majapahit, epilog kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Berdiri tegak dan megah pada tahun 1293 Masehi, Kerajaan Majapahit menandai akhir dari era kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Majapahit, sebuah simbol kejayaan dan kemegahan budaya Hindu-Buddha, menjadi tonggak sejarah di wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Raden Wijaya, seorang pangeran yang cerdas dan strategis, mendirikan Majapahit di tengah kekacauan politik dan konflik militer antara kerajaan Singasari dan invasi pasukan Mongol. Dengan keberhasilannya, kerajaan baru ini berdiri di wilayah yang kini menjadi Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Majapahit, dengan corak yang sangat dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha, mencerminkan struktur pemerintahan, hukum, serta seni dan budaya yang berkembang pada masa itu. Meski begitu, Majapahit dikenal sebagai kerajaan yang toleran dan beragam, dengan masyarakat yang terdiri dari penganut Hindu, Buddha, dan juga Islam. Pada puncak kejayaannya, Majapahit berhasil menguasai wilayah yang luas, mencakup hampir seluruh wilayah Nusantara dan sebagian wilayah Asia Tenggara. Namun, kejayaan ini tidak bertahan lama. Pada abad ke-15, Majapahit mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal dan tekanan politik dari kerajaan-kerajaan Islam yang mulai berkembang di Nusantara. Meski telah runtuh, Majapahit meninggalkan warisan budaya yang kaya. Peninggalan bersejarah seperti candi, prasasti, dan artefak lainnya menjadi bukti kejayaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Warisan ini tidak hanya menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Majapahit, nama yang berasal dari buah dan rasa. Nama, Majapahit, memiliki asal-usul yang unik dan menarik. Nama ini berasal dari buah maja, juga dikenal sebagai wilwa, yang banyak tumbuh di wilayah kerajaan tersebut. Buah maja ini memiliki rasa yang khas, yaitu pahit, atau dalam bahasa Sanskerta disebut tikta. Buah maja adalah buah dari pohon yang tumbuh di daerah tropis. Pohon ini memiliki batang yang besar dan kuat, dengan daun yang lebar dan bunga yang harum. Buahnya berbentuk bulat, dengan kulit yang keras dan daging buah yang tebal. Meski rasanya pahit, buah maja sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Pemilihan nama, Majapahit, untuk kerajaan ini mungkin mencerminkan filosofi atau pandangan hidup masyarakat pada masa itu. Rasa pahit buah maja bisa dianggap sebagai simbol dari tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi dan diatasi. Sama seperti buah maja yang tumbuh dan berbuah meski rasanya pahit, kerajaan Majapahit juga tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara, meski harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Dengan demikian, nama Majapahit bukan hanya sekedar nama, tetapi juga cerminan dari perjuangan dan keteguhan masyarakat Majapahit dalam menghadapi hidup. Ini adalah cerita yang terkandung dalam sebuah nama, sebuah cerita tentang kekuatan, ketahanan, dan semangat untuk terus berkembang dan maju, meski di tengah rasa pahit kehidupan. Trowulan, nadi kerajaan Majapahit. Trowulan, yang kini berada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, bukanlah tempat biasa. Daerah ini adalah jantung kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang berdiri megah dari abad ke-13 hingga ke-16. Pada puncak keemasannya, Trowulan bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat peradaban dan kebudayaan. Di sini, para raja Majapahit memerintah, merumuskan kebijakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Di sini pula, berbagai upacara agama dan ritual kerajaan dilangsungkan, mencerminkan kehidupan spiritual masyarakat Majapahit yang kaya raya. Trowulan mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan makmur, dengan wilayah kekuasaan yang luas mencakup hampir seluruh Nusantara. Namun, kejayaan ini tidak bertahan selamanya. Pada abad ke-15, Majapahit mulai mengalami kemunduran.
Konflik internal dan tekanan politik dari kerajaan-kerajaan Islam yang mulai berkembang di Nusantara menyebabkan Majapahit perlahan kehilangan pengaruhnya. Namun, Trowulan tetap menjadi saksi bisu dari kejayaan Majapahit. Hingga kini, kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan bersejarah seperti candi, prasasti, dan artefak lainnya yang menjadi bukti kejayaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Trowulan, dengan segala sejarah dan warisan budayanya, bukan hanya menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Raden Wijaya dan pendirian Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya, seorang tokoh bersejarah yang menjadi fondasi dari berdirinya Kerajaan Majapahit. Ia adalah menantu dari Kertanegara, raja terakhir dari Kerajaan Singasari, sebuah kerajaan yang berdiri sebelum Majapahit dan memiliki pengaruh besar di Jawa Timur. Raden Wijaya adalah seorang pangeran yang memiliki visi dan keberanian untuk mendirikan sebuah kerajaan baru di tengah kekacauan politik dan militer yang terjadi setelah runtuhnya Singasari. Dengan kecerdikan dan kelihayan diplomasi, ia berhasil memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungannya sendiri. Pada tanggal 10 November 1293, Raden Wijaya dinobatkan menjadi raja dan memulai era baru dalam sejarah Nusantara dengan mendirikan Kerajaan Majapahit. Penobatan ini bukan hanya menandai awal dari sebuah kerajaan baru, tetapi juga awal dari periode keemasan dalam sejarah Indonesia, di mana Majapahit berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di wilayah tersebut. Raden Wijaya, dengan kebijaksanaan dan kepemimpinannya, berhasil membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Ia membangun struktur pemerintahan yang kuat, mengembangkan ekonomi, dan mempromosikan seni dan budaya. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit tumbuh dan berkembang menjadi kerajaan yang makmur dan kuat. Namun, perjalanan Raden Wijaya dan Majapahit tidak selalu mulus. Ada banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Namun, dengan keberanian dan keteguhan hati, Raden Wijaya dan rakyat Majapahit berhasil mengatasi semua tantangan tersebut dan membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Kisah Raden Wijaya dan pendirian Kerajaan Majapahit adalah cerita tentang keberanian, visi, dan keteguhan hati. Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang pangeran berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang menjadi simbol kejayaan dan kemegahan budaya Nusantara. Zaman kejatuhan, akhir dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit, yang pernah berdiri sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, mulai memasuki fase keruntuhan pada akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-15. Periode ini ditandai dengan rentetan peristiwa yang menggoyahkan stabilitas dan integritas kerajaan. Konflik internal menjadi katalis utama keruntuhan Majapahit. Perseteruan antar anggota kerajaan, perebutan kekuasaan, dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan memicu instabilitas politik dan sosial. Konflik-konflik ini merongrong struktur kerajaan dari dalam, mengikis kekuatan dan kewibawaan Majapahit. Selain itu, Kerajaan Majapahit juga menghadapi ancaman eksternal, yaitu serangan dari Kerajaan Demak. Demak, yang berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, mulai menunjukkan kekuatannya dan ekspansinya. Serangan-serangan dari Demak semakin memperlemah posisi Majapahit. Majapahit, yang sebelumnya merupakan simbol kejayaan dan kekuasaan di Nusantara, perlahan mulai meredup. Keruntuhan Majapahit bukan hanya menandai akhir dari sebuah era, tetapi juga awal dari periode baru dalam sejarah Nusantara. Namun, meski telah runtuh, Majapahit meninggalkan warisan yang tak terhapuskan. Sejarah, budaya, dan peradaban yang dibangun Majapahit masih terasa pengaruhnya hingga saat ini. Keruntuhan Majapahit menjadi pelajaran berharga tentang dinamika kekuasaan, konflik, dan perubahan dalam sejarah. Warisan sejarah. Beberapa peninggalan bersejarah dari Kerajaan Majapahit yang ditemukan, antara lain, Candi Bajang Ratu, Candi Pari, Candi Tikus, Candi Brahu, Candi Penataran, Candi Sukuh, dan Candi Wuringin Lawang. Kisah ini diceritakan berdasarkan rangkuman dari beberapa sumber, dan kebenaran detailnya kita serahkan kepada Tuhan, pemilik segala kisah kehidupan.